Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Wirajaya dengan NIM 0805 1382 126106 yang merupakan praktikan dari praktikum komputasi kelautan dari kelas B. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video untuk laporan akhir mengenai menjalankan aplikasi pengoperasian data, yaitu Microsoft Excel. Jadi pertama-tama saya telah menyiapkan data yang terdiri dari 10 entry data, dan saya di sini akan menggunakan rumus-rumus Excel. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan rumus jumlah, menggunakan rumus sum, yaitu caranya sama dengan sum dalam kurung, lalu klik sel yang akan dijumlahkan. Saya akan menjumlahkan nilai teori dan praktek. Ini dan ini. Ulang ini, lalu titik koma, blok sel selanjutnya, tutup kurung, lalu enter. Sudah didapat jumlah, lalu tarik ke bawah. Semuanya telah terjumlah secara otomatis. Lalu selanjutnya, saya akan mencari rata-rata dari nilai teori dan praktek, yaitu menggunakan rumus average. Rumus average ini digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu data. Jadi sama seperti sebelumnya, sama dengan A kurung, klik selnya, sel teori, lalu titik koma, lalu nilai prakteknya, tutup kurung, lalu tekan enter. Lalu tarik ke bawah. Jadi semuanya sudah kita dapatkan jumlah dan rata-rata. Selanjutnya saya akan menambahkan keterangan. Nah, untuk menambahkan keterangan ini kita akan menggunakan rumus logika, yaitu rumus if. Rumus if ini sendiri itu otomatis akan mengkategorikan nilai rata-ratanya itu, apakah nilainya itu lulus atau tidak, dengan memasukkan suatu logika apabila nilainya batas tertentu, apakah itu lulus atau tidak. Jadi langsung saja sama dengan isi tabel keterangan. Jadi keterangan di sini saya akan menambahkan lulus atau tidak lulusnya nilai-nilai dari daftar nama tersebut. Jadi untuk syaratnya itu saya gunakan lebih dari 7 untuk rata-ratanya. Jadi apabila nilainya lebih dari 7 maka akan dinyatakan lulus. Apabila kurang dari 7 maka dinyatakan tidak lulus. Jadi langsung saja kita klik yang ini, kita klik dulu selnya, lalu klik ini, pilih if, lalu tekan OK. Logical test-nya. Logical test ini kita isi dengan ini, H4. H4 kurang lebih dari 7. Nah, selanjutnya apabila nilai dari H4 ini lebih dari 7, kita masukkan, jika benar lebih dari 7 maka dinyatakan lulus. Lalu yang kedua yaitu apabila yang ini H4, sel H4 ini kurang dari 7, yaitu salah, maka kita nyatakan tidak lulus. Lalu langsung dia tekan OK. Nah, sudah muncul. Jadi untuk nilainya ini lulus ya, karena nilainya lebih dari 7, yaitu 7,55. Lalu langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, ternyata ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang lulus. Lalu kita edit, dijadikan di tengah. Ini tidak usah. Dijadikan rata kiri. Kasih indent sedikit. Lalu selanjutnya saya akan mentotalkan
seluruh nilai sama seperti memasukkan jumlah di total ini menggunakan rumus sum. Sum tutup kurung dari 1 sampai ini tutup kurung lalu enter 72,2. Lalu tarik lagi sampai ke sini. Sudah. Lalu kita akan mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini menggunakan rumus max. Rumus max ini termasuk ke dalam fungsi statistik. Jadi untuk pengerjaannya itu sama dengan ketik max. Nah, tutup kurung. Dari sini blok sampai bawah. Lalu tutup kurung, lalu enter. Jadi nilai maksimalnya itu 8 di setiap. Dari nilai teori itu nilai maksimalnya 8. Lalu kita tarik. Nah, jadi untuk nilai tertinggi pada nilai teori yaitu 8. Lalu nilai praktek itu yang tertinggi adalah 8,5. Lalu jumlah nilai tertinggi yaitu 16,5. Dan rata-rata tertinggi yaitu 8,25. Lalu selanjutnya yaitu nilai terendah. Nilai terendah ini kita gunakan rumus statistik yaitu min. Jadi langsung saja sama dengan min kurung sel ini E4 lalu diblok sampai bawah sampai ke Dovi. Setelah itu tutup kurung dan enter. Didapatlah 6,5 nilai terendahnya. Langsung saja kita blok ke kanan. Nah, jadi nilai terendah pada nilai teori yaitu 6,5, nilai terendah pada praktek yaitu 6, jumlah terendahnya itu yaitu 12,5 dan rata-rata terendahnya itu 6,25. Lalu mencari rata-rata dari nilai dari atas ke bawah yaitu rata-rata dari nilai teori, nilai praktek, rata-rata dari jumlah, dan itu saja menurut saya. Selanjutnya itu seperti sebelumnya sama dengan di ke bawah kurung enter lalu blok hingga rata-rata lalu kita edit menjadi rata kiri kemudiannya diberi sedikit. Setelah itu dihilangkan saja. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menambahkan satu lagi kolom, yaitu untuk penggunaan rumus fungsi teks. Jadi fungsi teks di sini saya akan mengolah data-data yang ada di sini. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan rumus left. Misalnya dari bulan lahir, kita inisial bulan lahir. Judulnya ini. Inisial, tidak usah, inisial bulan. Nah, inisial bulan. Lalu kita masukkan rumusnya itu kita akan mengambil dari bulan lahir ini 3 huruf di depan Januari. Maka rumusnya yaitu sama dengan left dalam kurung
Januari D4 titik koma. Nah, di sini kita akan berapa huruf yang akan kita masukkan, berapa digit hurufnya, yaitu kita hanya akan mengambil 3 huruf paling depan, yaitu JAN. Berarti kita masukkan 3, tutup kurung, lalu enter. Jan. Lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu saya akan menggunakan rumus len. Saya akan mencari yang namanya jumlah digit dari nama. Dari Dian, Aisyah, Ananda, Ferdiawan, Rizkia. Itu saya ingin mencari jumlah berapa huruf nama-namanya. Langsung saja. Yang pertama yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan len. Dalam kurung DC4. Tutup kurung, lalu enter. Ternyata Dian ini memiliki 4 huruf, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini merupakan jumlah huruf dari nama-nama ini ya. Dari Dian, Aisyah, Nanda, Ferdiawan. Kita buat tabelnya. Jadikan data kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data. Ini diberi nama terlebih dahulu, namanya digit nama. Baiklah, datanya telah selesai kita olah. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan memasukkan suatu diagram. Diagram di sini saya akan memasukkan diagram untuk nilai teori dan praktek. Jadi langsung saja kita blok yang ingin kita buat diagram, yaitu dari teori terlebih dahulu ya. Kita blok. Lalu kita insert, klik insert. Insert, pertama kita akan memasukkan diagram batang. Kita setelah ini kita pilih ikon yang ini di charts, lalu kita pilih sesuai selera kita, apakah ingin yang 2D, 3D atau yang berbentuk horizontal. Jadi saya pilih yang 3D yang ini. Nah, setelah itu nilai teori. Nah, ini dia. Untuk mengeditnya kita tinggal ini chart elements. Kita misalnya ingin menambahkan keterangannya legend. Nah, ini kalau teori. Selanjutnya kita masukkan modelnya seperti ini. Saya mau. Selanjutnya kita geser. Itu merupakan tabel dari teori. Lalu selanjutnya itu nilai praktek. Kita blok terlebih dahulu. Lalu insert di charts 3D columns. Lalu kita edit kembali. Sama seperti sebelumnya. Kita tambahkan legends. Oke, kita geser. Nah, ini merupakan diagram batang. Selanjutnya yaitu saya akan membuat diagram
Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membuat diagram garis dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama, seperti tadi, blok terlebih dahulu, teori, insert, masih di charts, kita pilih yang ini. Saya ingin diagram yang ini. Kita geser. Kita edit. Lalu kita beri legends. Data labels dan data table. Jadi seperti ini bentukannya. Nah, ini merupakan diagram garis 7,5, 6,78 dan nilai-nilainya. Lalu selanjutnya itu dari praktek. Kita blok terlebih dahulu yang praktek. Lalu kita insert seperti tadi. Kita geser. Geserkan. Lalu kita edit kembali. Kita edit. Beri legends-nya. Data labels dan data table. Baiklah, itu ini dia dua diagram garis dari nilai praktek dan nilai teori. Selanjutnya itu saya akan membuat diagram lingkaran. Kita akan meletakkan diagramnya di sebelah sini. Kita blok terlebih dahulu, teori. Lalu insert. Pi. Lalu kita gunakan yang 2D. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membuat diagram lingkaran dari jumlah data yang ada. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu data yang akan kita buat menjadi diagram lingkaran. Setelah diblok, kita klik insert. Setelah klik insert, kita pilih yang seperti lingkaran ini di tab charts, di bagian charts itu. Kita pilih sesuai selera kita, apakah yang 3D atau yang 2D. Saya pilih di sini yang 2D. Lalu kita atur di mana letaknya. Setelah itu kita edit dengan mengklik kuas ini, ya, mau bagaimana bentuknya. Oke, normal saja ya. Lalu kita tambahkan legends-nya dan data table. Jadi untuk yang ditampilkan di sini yaitu jumlah nilainya yaitu 15,1. Untuk nilai pertama, nilai poin kedua, ini poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, itu nilainya 16,5. Legends-nya sudah ada ya, ini untuk
Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, dan nilai keempat. Untuk jumlah. Selanjutnya saya akan membuat diagram scatter. Ya, diagram scatter dari nilai teori. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu nilai teorinya. Setelah itu kita klik insert. Insert untuk scatters itu yang ini ya. Nah, ini. Pertama kita akan memasukkan scatters yang titik-titik. Kita pindahkan ke bagian sini. Nah, di sini sudah ada muncul tabel scatternya untuk yang teori. Kita akan mengklik data labels. Setelah itu trend line. Nah, ini trend line-nya. Lalu kita akan mengedit chart, format chart area itu dengan cara ini. Di sebelah sini ada, di sini kita akan mengambil trend line ini, kita klik segitiga ini, more option. Nah, di sini muncul di tabel yang ini, trend line option ini. Kita pilih di sinilah untuk mengaturnya, apakah ini kita edit atau eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, power, moving average. Selanjutnya itu kita klik custom, kita klik automatic, lalu kita pilih linear lagi, kita klik display equation on chart, kita centang, dan ini juga kita centang untuk menampilkan x, y-nya. Bisa dilihat sudah tampil r-nya, lalu y-nya, rumusnya. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan diagram scatter dari teori lagi, namun yang garis ya. Kita blok terlebih dahulu. Setelah di blok, kita klik insert, scatters, pilih yang garis, yang ini. Selanjutnya, kita geser terlebih dahulu ya. Nah, setelah selesai, kita format lagi trend line, legends, lalu data labels, error bars-nya. Selanjutnya trend lines, kita klik segitiga ini kembali, kita klik more option. Nah, automatic semua. Ini kita klik yang di bagian ini untuk trendline option. Jadi kita gunakan polinomial. Ordernya itu 6. 2, 3, 4, 6. Setelah itu kita linear lagi. Kita klik lagi display equation. Rumusnya yaitu y-nya tadi, lalu display r square, r kuadratnya. Lalu sudah tampil. Agak ribet, agak tertutup, mungkin kita akan tutupi saja bagian error bars-nya tadi. Dan data labels. Nah, sudah muncul. Y-nya apa, R kuadratnya apa. Itu merupakan macam-macam diagram di dalam Excel. Oh ya, saya akan menambahkan lagi mengenai
pengoperasian rumus pada Microsoft Excel ini. Semisal kita akan mengalihkan dua data, yaitu yang pertama, misal saya akan mengkalikan jumlah digit nama dengan rata-rata. Itu, mohon maaf, saya geser terlebih dahulu. Ini kita tambahkan, misal di sini kita letakkan, kita akan mengalihkan jumlah digit nama dengan rata-rata. Jadi kita klik dulu sama dengan blok, klik sel yang akan dikalikan. Untuk mengkali itu menggunakan lambang bintang. Lalu klik rata-ratanya. Tekan enter. Terlihat hasilnya 30,2. Lalu tarik kembali. Nah, ini merupakan hasil perkalian dari ini. Lalu selain perkalian ada juga pembagian. Jadi untuk bagi itu kita menggunakan sama dengan sel yang akan kita kalikan, lalu klik ini enter. Garis miring, menggunakan garis miring untuk pembagian. Lalu tarik ke bawah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan aplikasi pengoperasian pengolahan data, yaitu Microsoft Excel tahun 2019. Jadi ada untuk menjumlahkan yaitu sum, lalu untuk rata-rata yaitu average, untuk pengolahan data statistik itu ada nilai maksimal, nilai minimum, lalu untuk fungsi teks itu ada bagian left dan len, lalu untuk fungsi logika itu ada if. Untuk menambahkan diagram itu silakan blok terlebih dahulu data yang akan dibuat diagram, lalu klik insert, dan silakan pilih diagram apa yang akan kita buat. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatian abang dan kakak asisten sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.